Anda kembali di Warta Istana. Pemirsa, Wapres Yusuf Kala di awal pekan ini menerima kedatangan Ketua Dewan Perdamaian dan Rekonsiliasi Asia, Surakiart Sathirathai, guna membahas sengketa di wilayah Laut Cina Selatan. Indonesia sendiri dinilai memiliki posisi penting untuk mengupayakan perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Kepemimpinan Yusuf Kala sebagai anggota APRC juga dianggap memiliki tingkat penerimaan yang baik di negara-negara lain. Wakil Presiden Yusuf Kala menerima kedatangan Ketua Asian and Peace and Reconciliation Council (APRC) atau Dewan Perdamaian dan Rekonsiliasi Asia, Surakiart Sathirathai, di kantor Wakil Presiden Jakarta Senin siang. Keduanya membicarakan beberapa isu penting di Asia, khususnya peran Indonesia sebagai penengah dalam sengketa Laut Cina Selatan. Surakiart menyampaikan, ketegangan di Laut Cina Selatan merupakan isu penting yang membawa dampak bagi negara-negara Asia. Indonesia dianggap paling memiliki peran untuk mengurangi ketegangan di Laut Cina Selatan, yaitu dengan cara menekankan kerjasama bisnis terhadap negara-negara yang terlibat konflik. That Indonesia is in a good position to propose a possible solution to create peace and cooperation in the South China Sea. So if the issue is agreeable to Excellency the Vice President, maybe the Vice President can communicate with the claimant states in the South China Sea, meaning 4 countries in ASEAN and China. Diselesaikan dengan damai, dengan dialog, dengan sistem bagaimana secara operasi bersama natural resources itu kalau bisa. Usul APRC itu. JK menjelaskan, dialog untuk mengatasi konflik di wilayah Laut Cina Selatan memang harus dilakukan, karena Laut Cina Selatan menjadi akses penting dalam kegiatan ekspor-impor. Oleh karena itu, kekayaan alam di wilayah tersebut harus dieksplorasi dengan kerjasama negara-negara terkait. Selain mengurangi ketegangan, juga dapat memberikan keuntungan antar negara. Dari Jakarta, Farah Hadijah, Adimas Raditya, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pada pekan sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima delegasi Menteri Luar Negeri Republik Ceko di Istana Merdeka. Kedua negara sepakat untuk melakukan kerjasama di berbagai bidang, termasuk mengoptimalkan kerjasama yang sudah pernah ada di bidang politik, ekonomi, dan juga sosial budaya, termasuk pertukaran mahasiswa. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima delegasi Menteri Luar Negeri Republik Ceko di Istana Merdeka Kamis sore. Terkait kunjungan tersebut, Presiden menekankan pentingnya bersama-sama menyebarkan nilai toleransi dan perdamaian. Dijelaskan oleh Menteri Luar Negeri Retno Lestari P. Marsudi, selain perkembangan situasi di Eropa, Presiden juga telah menyepakati untuk menghidupkan kembali interfaith dialog dengan Republik Ceko yang sebelumnya sempat terhenti. Selain itu, juga telah disepakati untuk meningkatkan hubungan di bidang ekonomi, di mana dikatakan bahwa hubungan ekonomi Indonesia dengan Ceko terus meningkat, namun potensi belum tergali maksimal di kedua negara. Untuk tahun 2015 memang angka perdagangan lebih atau sekitar 260 juta US dollar, tetapi ini masih sekali lagi belum mencerminkan potensi yang dimiliki oleh kedua negara. Oleh karena itu, kita sepakat untuk meningkatkan dan kita juga sepakat untuk dalam konteks Uni Eropa, Presiden tadi menyampaikan bahwa sekarang kita sedang di dalam scoping exercise, sehingga mungkin dalam beberapa bulan ke depan dengan Uni Eropa kita sudah akan bisa memulai negosiasi untuk Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement. Retno menambahkan akan meningkatkan people-to-people contact, antara lain dengan peningkatan hubungan bidang sosial budaya serta kerjasama pertukaran mahasiswa. Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri menerangkan bahwa sebelumnya sudah melakukan pertemuan dengan delegasi Republik Ceko yang menghasilkan 2 kesepakatan, yakni kerjasama bebas visa untuk pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas, dan MOU untuk melakukan konsultasi bilateral secara reguler. Dari Jakarta, Rutmila Nastiti, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Di hari yang sama, Presiden Joko Widodo melantik 10 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo Kamis siang. Ke-10 nama tersebut nantinya akan menjabat di berbagai negara sahabat yang terletak di Asia, Eropa, Amerika, dan beberapa negara di benua Afrika. Presiden Joko Widodo melantik para duta besar luar biasa dan berkuasa penuh LBBP Republik Indonesia untuk negara sahabat Kamis siang. Bertempat di Istana Negara, terdapat total 10 nama duta besar yang dilantik dan melakukan sumpah jabatan. Nama-nama tersebut adalah 1. Alfred Tanduk Palembanga sebagai duta besar untuk Republik Kuba, merangkap persemakmuran Bahamas, Republik Dominika, Republik Haiti, dan Jamaika berkedudukan di Havana. 2. Muhammad Wahid Supriyadi sebagai duta besar untuk Federasi Rusia, merangkap Republik Belarus berkedudukan di Moskow. 3. Ahmad Rusdi sebagai duta besar untuk Kerajaan Thailand, merangkap UNESCAP berkedudukan di Bangkok. 4. Muhammad Ibnu Said sebagai duta besar untuk Kerajaan Denmark, merangkap Republik Lithuania berkedudukan di Copenhagen. 5. Muhammad Lutfi Witoe sebagai duta besar untuk Republik Bolivarian Venezuela, merangkap Persemakmuran Dominika, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent, dan The Grenadines. Republik Trinidad dan Tobago berkedudukan di Caracas. 6. Husin Bagis sebagai duta besar untuk Persatuan Emirat Arab berkedudukan di Abu Dhabi. 7. Suharjono Sastromiharjo sebagai duta besar untuk Republik Kenya, merangkap Republik Demokratik Kongo, Republik Mauritius, Republik Seychelles, Republik Federal Somalia, Republik Uganda, UNEP, dan UN Habitat berkedudukan di Nairobi. 8. Bambang Antarikso sebagai duta besar untuk Republik Irak berkedudukan di Baghdad. 9. Edi Basuki sebagai duta besar untuk Republik Namibia, merangkap Republik Angola berkedudukan di Windhoek. Dan 10. Helmi Fauzi sebagai duta besar untuk Republik Arab Mesir berkedudukan di Kairo. Dari Jakarta, Lutmila Nastiti, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara, mewartakan. Jangan pindah saluran Anda pemirsa, karena usai jeda berikut, Warta Istana masih akan kembali dengan instruksi Presiden untuk upaya terpadu dan lebih berani lagi dalam memberantas narkoba.